Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, gimana ini kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya teman-teman. Oke. Pada kali ini Bapak akan belajar bersama dengan kalian tentang pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, pada pagi hari ini silakan teman-teman berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Nah, yang memimpin berdoa pada kali ini siswa yang datang terakhir tadi siapa? Oh iya, Mas Alvan ini. Mas Alvan tadi datang terakhir sepertinya. Oke, silakan Mas Alvan memimpin berdoa. Berdoa mulai. Amin. Semoga dengan kita berdoa diberikan kemudahan pada saat kita belajar nanti. Amin ya robbal alamin. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA, yaitu materi tentang galaksi. Nah, maka dari itu mari kita persiapkan terlebih dahulu barang-barang yang kita perlukan dalam belajar. Yang tidak diperlukan silakan dimasukkan terlebih dahulu. Nah, sudah? Oke. Teman-teman, pada hari ini siapa yang tidak hadir atau tidak masuk? Alhamdulillah lengkap ya. Semangat sekali ini anak-anak. Semoga kita belajar pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja kita belajar apa itu galaksi. Nah, galaksi itu adalah sebuah sistem perbintangan yang maha luas, yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan miliaran bintang, disertai benda-benda langit lainnya sebagai anggota yang beredar mengelilingi pusat dengan gerakan yang teratur. Nah, begitu anak-anak. Jadi dalam sebuah galaksi itu terdapat beberapa macam dari sebuah perbintangan yang membentuk sebuah titik di mana dia dikelilingi oleh seluruh bintang-bintang yang lain. Itu terjadi dalam sebuah galaksi, dan itu tidak hanya satu, itu berjuta-juta bentuknya dan macam-macam bentuknya. Nah, galaksi adalah sebuah kabut yang berpijar atau menyala yang sangat besar, yang dikelilingi oleh kelompok-kelompok bintang yang sangat dekat satu sama lain, dan juga dikelilingi oleh gumpalan-gumpalan kabut gas pijar yang lebih keren dari pusatnya atau yang disebut dengan nebula, dan tebaran ribuan bang. Nah, di dalam galaksi terdapat peredaran benda-benda langit, matahari, dan bintang-bintang lainnya yang mengelilingi pusat dari galaksi. Nah, pada galaksi ini terdapat beberapa pendapat yang tentunya harus kita ketahui tentang proses terbentuknya dari suatu galaksi. Itu ada dua pendapat. Namun, pendapat itu cukup kita ketahui saja, yaitu pendapat Big Bang atau yang dentuman keras, dan dari pendapat geologis atau para ahli geologis. Itu berbeda pendapat tentang terbentuknya dari sebuah galaksi itu. Nah, bagaimana sih kita mengetahui dari bentuk galaksi itu? Ada 5 macam atau 5 poin yang harus kita ketahui untuk bisa menentukan itu galaksi atau bukan. Yang pertama yaitu galaksi memiliki inti dari seluruh sistem galaksi. Yang kedua, terdapat rotasi atau perputaran yang ada di dalam sebuah galaksi. Yang ketiga, memiliki cahaya sendiri dan disebut dengan bintang. Itu memiliki cahaya sendiri, bukan cahaya pantulan. Nah, yang keempat, galaksi memiliki bentuk tertentu. Nanti akan kita pelajari bentuk-bentuk apa saja sih di galaksi itu. Kemudian galaksi-galaksi terlihat di luar jalur galaksi Bima Sakti.
Nah, galaksi itu hanya terlihat di luar jalur galaksi Bima Sakti. Itu bisa disebut dengan namanya galaksi atau ciri-ciri yang harus dimiliki oleh galaksi gitu. Nah, ini yang tadi kita sempat kebingungan, yaitu apa sih bentuk-bentuk dari galaksi? Itu ada 3. Yang pertama itu bentuk spiral, yang kedua elips, dan yang terakhir yang 3 yaitu tak beraturan. Nah, galaksi spiral itu dia memiliki sebuah, kayak kalau kita sering bermain gangsing itu terdapat perputaran di setiap sisinya dari sebuah bola atau lingkaran, kemudian di sisi-sisinya ada sebuah kaki-kaki atau lengkungan. Di sini disebut dengan lengan-lengan. Nah, ini ada jenis-jenisnya, yaitu galaksi spiral SA, SB, dan SC menurut ukuran inti dan bentuk dengan spiralnya. Nah, galaksi yang kita tempati ini yaitu galaksi Bima Sakti itu terdiri dari tata surya. Nah, itu dia termasuk galaksi spiral SB. Itu dia memiliki lengan yang lumayan sedikit dan bulatannya itu cukup besar. Terus yang SA itu bulatannya besar tapi lengan-lengannya itu sedikit. Dan SC itu memiliki lengan-lengan yang banyak tapi lingkarannya itu kecil. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada galaksi spiral. Itu berbentuk secara 80% itu jumlah galaksi berbentuk spiral. Itu berarti sebagian besar dari bentuk galaksi yang ada di dunia ini, di semesta ini, itu bentuk spiral. Terlihat seperti pusaran api raksasa. Ya, ini ada contoh-contohnya dari galaksi spiral, yaitu M31 yang disebut Andromeda, Triangulum, dan Berspool. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari galaksi spiral. Nah, galaksi Bima Sakti itu adalah galaksi yang kita tempati kali ini, yang termasuk tadi yaitu SB, memiliki bulatan lumayan besar dan kaki cukup banyak atau lengan-lengan. Nah, ini adalah bentuk galaksi Bima Sakti yang dilihat dari samping, yang seperti kalau dilihat dari samping itu seperti bentuk dari planet Saturnus. Itu dia ada kayak cincinnya, kemudian ada cembung di tengahnya. Itu seperti dari planet Saturnus. Nah, rotasi galaksi yang ada di Bima Sakti atau planet Bima Sakti, itu bumi yang terdapat pada galaksi Bima Sakti itu memiliki rotasi 24 jam, yaitu dengan kecepatan 1670 km per jam atau setara dengan 464 meter per detik. Berevolusi mengelilingi matahari dengan kecepatan 107.000 km per jam atau berpindah sejauh 2,5 km per hari. Nah, coba bayangkan begitu dahsyatnya kerangka yang sudah diberikan oleh Allah untuk alam semesta ini. Kemudian matahari mengelilingi pusat galaksi itu membutuhkan kecepatan 1 juta km per jam, memerlukan 2.220 juta tahun untuk satu evolusi. Berevolusi itu membutuhkan 220 juta tahun. Nah, pada kali ini itu matahari baru menyelesaikan 20 kali putaran saat alam semesta ini dibuat. Itu menurut para ahli luar angkasa itu menyebutkan seperti itu. Berarti matahari baru bisa berevolusi pada kehidupan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu baru 20 kali menurut para ahli. Nah, untuk selanjutnya yaitu galaksi elips atau galaksi yang berbentuk elips. Nah, itu seperti bentuk telur kalau kita pandang dari kejauhan. Nah, galaksi elips ini bentuk spiral yang memipih ke arah tepi. Nah, itu ada yang berbentuk EO atau seperti bulatan, terus E4 itu melonjong,
Terus E7 itu dia pipih dan lonjong. Gitu teman-teman. Nah, pada galaksi elips ini ada beberapa contohnya, yaitu 17% dari bentuk galaksi yang ada di alam semesta itu adalah berbentuk elips. Terlihat seperti bola lonjong atau seperti telur yang kita lihat dari kejauhan tadi ya. Nah, itu ada contoh-contohnya, yaitu M32, M49, dan M59. Itu adalah bentuk-bentuk dari galaksi elips. Nah, untuk selanjutnya yaitu galaksi tak beraturan atau galaksi yang memang bentuknya itu bermacam-macam atau bentuknya itu bebas, liar gitu anak-anak. Jadi itu tidak memiliki inti, lengan ataupun bentuk khusus. Jadi dia sembarang begitu bentuknya. Itu ada beberapa tipe. Tipe 1 yaitu LRR1, tidak memiliki struktur apapun, dan tipe yang kedua itu LRR2, masih menunjukkan struktur yang berubah akibat gangguan. Nah, itu yang LRR1 itu di sebelah kiri dan LRR2 itu sebelah kanan. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, galaksi beraturan yang tak beraturan di alam semesta ini itu hanya 3% atau jumlahnya sedikit bandingkan jenis-jenis yang lain bentuknya. Nah, ini adalah seperti gumpalan atau onggokan binatang. Nah, itu adalah bentuk galaksi tak beraturan. Nah, terima kasih teman-teman. Kita sudah belajar banyak sekali dengan galaksi ini. Nah, semoga dengan kita mempelajari banyak sekali tentang alam semesta ini, kita bisa menambah ketakwaan dan keikhlasan kita beribadah dan bersyukur kepada Allah bahwa kita itu di dunia sudah dipersiapkan dengan suatu perencanaan yang sangat luar biasa. Untuk itu, apakah di sini ada yang bertanya tentang apa yang kita pelajari pada saat ini tentang galaksi yang maha dahsyat yang sudah disiapkan, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke, mungkin jelas ya teman-teman, anak-anak sekalian. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan progres masing-masing.